Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala majma'in 100% sepenuhnya secara total telah menunaikan tanggung jawabnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memikul tanggung jawab dakwah secara istimai. Mereka menjadikan seluruh dunia sebagai medan usaha mereka. Kemudian setelah para sahabat adalah zaman para tabi'in. Demikian terus diteruskan sehingga setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala menerima madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren dan juga tempat-tempat suluk telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tarbiyah bagi umat. Dan ketika itu tidak lagi dalam bentuk istima'iyah. Setiap hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat usaha untuk mentarbiyah umat, untuk mentazkiyah umat secara infiradi. Sampai kurang lebih 700 tahun, 800 tahun waktu berlangsung seperti itu secara individu, secara infiradi. Alim ulama, hamba-hamba Allah, orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, mereka telah membuat mentarbiyah umat dengan cara mereka. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sudah dalam keadaan umat sangat terbelakang, umat sudah jauh dari agama, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala telah memilih Syekh Ilyas rahimahullah untuk memulai kembali usaha dakwah secara istima'iyah. Wa usaha ini adalah usaha umat, usaha seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil ketika beliau masih kanak-kanak, maka ibunya, neneknya pun telah mengatakan, aku telah mencium bau sahabat dari badan Ilyas ini. Aku telah mencium bau sahabat dari badan Ilyas ini. Tapi apa yang akan dia lakukan? Kerja apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ambil dari dia? Ini anak kecil sejak kanak-kanak sudah sering sakit-sakitan, sebentar-sebentar jatuh sakit, sebentar-sebentar jatuh sakit. Tapi ya terserahlah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan ambil kerja dari dia. Maka Syekh Ilyas rahimahullah kemudian masuk madrasah. Maka waktu di madrasah pun beliau senantiasa risau. Sejak masih kanak-kanak pun sudah risau. Ya Allah, bagaimana cara mentarbiyah umat ini ya Allah? Umat hari demi hari semakin jauh dari agama. Hari demi hari umat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari umat jauh dari kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus berpikir, risau meskipun beliau berada di madrasah, tapi risau beliau, ya Allah, bagaimana umat ini bisa ditarbiyah, bisa tegak kembali, bagaimana umat mereka bisa mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Sampai kemudian beliau menempuh berbagai macam cara beliau lakukan untuk mentarbiyah umat ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil kerja dari beliau usaha dakwah yang mulia ini hadirin sekalian, yang mana usaha ini usaha secara istimai yang menjadi tanggung jawab istimai dari seluruh umat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ilyas rahimahullah dari keluarga yang kaya raya, banyak hartanya, tinggalan dari orang tuanya, tapi semuanya habis untuk perjuangan agama ini. Semua habis demi agama, demi menghidupkan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang luar biasa hadirin sekalian. Maka ketika beliau mulai usaha dakwah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengumpulkan para alim ulama. Beliau bertanya kepada para alim ulama bahwa usaha yang saya buat ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat apa tidak. Maka kebanyakan ulama mengatakan, usaha yang kamu buat, yang kamu mulai ini sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan syariat, ini usaha yang hak. Tapi siapa yang akan membuatnya, siapa yang akan mengerjakannya? Maka Syekh Ilyas mengatakan, sudah, yang penting kalian setuju saja, yang penting kalian mendukung saja. Nanti selanjutnya yang akan menjalankan usaha ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ilyas rahimahullah hari-hari menangis, setiap malam menangis untuk agar usaha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau keluar dari Masjid Nizamuddin, kemudian beliau pergi ke hutan. Ketika itu di sekitar Bangla Wali masjid masih berupa hutan. Maka di hutan itu beliau menangis dengan sekeras-kerasnya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala berlama-lama, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima usaha yang beliau mulai. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama ini ketika itu ulama-ulama besar India, mereka telah semua mendukung usaha Syekh Ilyas rahimahullah. Meskipun mereka tetap masih ragu siapa yang akan mengerjakannya, siapa yang akan menjalankannya.
Namun dengan usaha Syekh Ilyas rahimahullah, dengan tangisan Syekh Ilyas rahimahullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran dan membuka hati para alim ulama sehingga mereka memahami, dan juga orang-orang Islam di sana ketika itu di Mewat, Allah Subhanahu wa taala buka hati mereka sehingga mereka mulai mau menjalankan usaha yang dibuat oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Nah, hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika usaha sudah mulai berjalan, jamaah sudah mulai bergerak kemana-mana, maka sekali lagi Syekh Ilyas rahimahullah kumpulkan para alim ulama besar dari Saharanpur, dari Delhi, dari Lucknow, dari Dewan, semuanya dikumpulkan, hadirin sekalian. Dikumpulkan di rumah beliau, diundang, maka kemudian pintu ditutup, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, beliau mengambil satu pisau, mengambil sebilah pisau. Kemudian beliau di hadapan mereka semua para ulama bertanya, wahai para alim ulama, tolong beritahu saya, usaha yang saya buat ini adalah usaha yang hak atau tidak, sesuai dengan sunnah dan syariat atau tidak. Kalau usaha yang saya mulai ini tidak sesuai dengan sunnah dan syariat, maka ambil pisau ini dan sembelih saya di sini juga. Saya tidak mau terjadi sesuatu yang bid'ah, yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan sunnah, tersebar di tengah-tengah umat, supaya umat terselamat dari bid'ah yang telah aku buat, supaya umat terselamat dari kesesatan yang aku buat, maka tolong sembelih saya juga di sini. Tapi kalau usaha yang saya buat ini adalah hak, usaha yang saya buat ini sesuai dengan sunnah dan syariat, maka tolong bantu saya, tolong dukung saya. Maka semua alim ulama ketika itu mengatakan, usaha yang kau mulai ini adalah usaha yang hak, wahai Maulana Ilyas. Ini usaha yang benar sesuai dengan sunnah dan syariat. Apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan supaya kami juga keluar bersama orang-orang lewat ini, membawa alas tidur, membawa bedding, membawa makanan sendiri keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana? Padahal engkau tahu kami punya tanggung jawab mengajar di madrasah, mengawasi madrasah, ada santri-santri. Maka Syekh Ilyas rahmatullah mengatakan, aku tidak minta kalian keluar bersama orang-orang umum ini, keluar dengan mereka bawa alas tidur, tidak. Saat ini aku tidak minta kalian buat seperti itu. Hanya cukup aku ingin dukungan dari kalian. Yang penting kalian mendukung saya, kalian membantu saya dengan cara di majlis-majlis, dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam pengajian-pengajian di masjid-masjid. Kalian sampaikan kepada orang awam, kepada orang-orang Islam yang umum, agar mereka juga bersedia untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ta'arufkan, perkenalkan usaha yang aku buat ini kepada umat, itu sudah cukup sebagai dukungan buat saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin yang dirahmati Allah, satu perkara yang saya sampaikan, bahwa usaha ini adalah usaha yang hak. Usaha ini telah didukung oleh ulama-ulama besar di seluruh India. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah SWT di seluruh dunia mengaku kebenaran usaha ini. Maka hendaknya kita yakin bahwa ini adalah usaha yang hak, dan hendaknya kita menjalankan usaha ini dengan satu fikir, satu cara kerja, dan satu hati. Bukan hanya sampai akhir hayat kita buat usaha ini. Kita niatkan kita buat usaha ini sampai hari kiamat. Insyaallah. Allah kabul firman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan kekuatan dakwah, untuk menampakkan kehebatan dakwah ini, dan untuk menampakkan keagungan dakwah, agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memulai usaha dakwah ini di Mekah Mukarramah, yang mana ketika itu bangsa Arab mereka dalam keterpurukan, dalam kemiskinan, mereka dalam kelaparan, dalam segala bidang mereka terbelakang. Allah Subhanahu wa taala telah menghantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab tersebut. Yang mana ketika itu mereka dalam kejahilan, mereka dalam kesesatan, mereka meletakkan 360 patung di dalam Ka'bah dan di sekitarnya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi dunia mereka sangat terbelakang, juga dari keyakinan mereka sangat terbelakang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi di tengah-tengah bangsa yang kehidupannya seperti itu. Padahal ketika itu telah ada bangsa Romawi, ketika itu telah ada bangsa Persia yang mereka telah maju dalam peradabannya, dalam pembangunannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak
menciptakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Dan mereka juga berharap, bangsa Yahudi mereka berharap, orang Nasrani mereka berharap bahwa Nabi yang terakhir akan lahir dari kalangan kami. Orang-orang Nasrani pun mengklaim bahwa Nabi yang terakhir akan lahir dari kalangan kami. Orang-orang Yahudi pun mengklaim mereka bahwa Nabi terakhir akan lahir dari kami. Namun Allah Subhanahu wa taala buktikan bukan dari tengah-tengah mereka, bukan dari kalangan mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa yang terbelakang. Lalu dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan telah berubah. Dari kemiskinan menjadi kelapangan, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kejahilan menjadi keilmuan, mereka memiliki ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah Subhanahu wa taala lakukan demi untuk menunjukkan kekuatan dakwah, kehebatan dakwah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian belum membuat usaha dakwah, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka mereka orang Yahudi, orang Nasrani mulai iri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berharap Nabi yang terakhir lahir dari kalangan mereka, sehingga mereka iri, mereka dengki, bahkan sehingga mereka memusuhi. Padahal mereka kenal betul Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan ciri-ciri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab mereka. Mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun hanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan dari kalangan mereka, itu yang membuat mereka iri dan membuat mereka memusuhi Islam, memusuhi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari waktu itu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, mereka akan terus memusuhi Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun lahir di tengah-tengah orang-orang bangsa yang miskin, dengan sebab usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan telah berubah. Maka hari ini juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usaha dakwah yang menjalankan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan dakwah, yang menghidupkan agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun yang menjalankan dakwah, yang menghidupkan agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada siapapun. Allah tidak berhajat kepada harta seorang pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada pangkat seorang pun. Seandainya para pejabat, orang yang berpangkat dan orang-orang yang berharta, mereka pergi meninggalkan usaha ini, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan jalankan usaha ini dengan kudratnya hanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan takut, kita jangan gentar. Allah bersama kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala luas. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjalankan usaha ini dengan kudratnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita jalankan usaha dakwah dengan satu pikir, satu hati, sehingga orang-orang ahbab-ahbab dai-dai di Indonesia ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asbab hidupnya agama dan usaha agama di seluruh penjuru dunia. Di zaman ini juga hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menampakkan kekuatan, kehebatan dan keagungan dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mau membangkitkan usaha ini dari suatu kaum yang sangat terbelakang. Padahal ketika itu di zaman Syaikh rahimahullah, di India banyak daerah-daerah seperti UP saja markas ulama besar, madrasah banyak ada di sana. Kemudian juga di Bombay, di Maharashtra, di Gujarat banyak orang-orang kaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membangkitkan usaha dari daerah sana, tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru membangkitkan usaha ini mulai dari kaum mewah, orang-orang terpelajar yang tidak berpendidikan. Mereka menyembah tai-tai, lembu disembah oleh mereka. Saking jahilnya, kehidupan mereka jauh dari agama, tidak kenal agama. Dari orang-orang seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala memulai membangkitkan usaha dakwah ini lagi hadirin sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa siapapun dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mau bangun untuk memikul tanggung jawab kerja nubuwah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersamanya.
Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan pertolongan dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Siapapun dia, meskipun dia bukan ulama, bukan orang yang punya harta kekayaan, orang yang paling terbelakang kehidupannya di ketika itu. Dari situ Allah Subhanahu wa taala bangkitkan usaha ini kembali, dan sampai hari ini agama, usaha dakwah ini, jamaah-jamaah telah pergi ke ujung-ujung dunia. Allah Subhanahu wa taala memulai dari kaum yang sangat terbelakang, yaitu kaum mewat. Hadirin sekalian, orang-orang mewat mereka telah membuat pengorbanan dalam segala hal, mereka telah berkorban. Syekh Yusuf rahimahullah mengatakan kepada orang-orang mewat bahwa akan datang jamaah-jamaah ke tempat kalian. Kalian harus ikram mereka, kalian harus menjamu mereka. Meskipun untuk menjamu mereka kalian tidak punya apa-apa, adanya adalah peralatan rumah tangga. Jualah peralatan rumah tangga itu untuk menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan pahala akan kamu dapatkan hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah menerima orang-orang mewat. Yang mana orang-orang mewat mereka telah buat usaha, berkorban habis-habisan untuk hidupnya usaha dakwah ini di seluruh penjuru dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan mereka. Yang mana mereka dahulu untuk keperluan sehari-hari senantiasa kurang, mereka berhutang, hutang mereka menumpuk. Maka dengan sebab mereka jadikan dakwah maksud hidup mereka, Allah Subhanahu wa taala bukan menjadikan mereka tambah miskin. Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Katakan hari ini kita lihat di Mewat, yang mana dulu mereka dalam kemiskinan, sekarang hampir di setiap rumah mereka memiliki kendaraan. Rumah-rumah mereka mulai baik dan keperluan mereka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, ini berkah, dan sudah kurang lebih dakwah ini berjalan 90-95 tahun. Maka sejak zaman itu sampai sekarang, siapapun jamaah dari manapun yang datang ke Mewat tidak dibolehkan membuka alat khidmat mereka. Diikram terus berapapun jamaah, setiap hari datang jamaah kepada mereka. Mereka enggak pernah mengeluh, enggak ada yang boleh jamaah datang ke Mewat dan mereka membuka alat khidmat mereka, enggak diizinkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala rubah kehidupan mereka. Yang dulunya mereka dalam kejahilan tidak kenal agama, maka sekarang ini setiap rumah di Mewat, kalau tidak ada hafid pasti ada alim. Setiap rumah ada alimnya atau hafidnya. Setiap rumah ada alim, ada hafid Al-Quran. Itu di setiap rumah mereka hari. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan kudratnya. Allah ingin tampakkan daripada keagungan usaha dakwah ini. Siapapun yang buat usaha dakwah, meskipun dahulunya dia adalah orang yang terbelakang, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang jahil, ketika mereka bangkit buat usaha dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala rubah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala di zaman ini telah menerima orang-orang mewah untuk membangkitkan kembali usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam.